sebagai pembuktian bahwa mereka yang main bukan siapa-siapa, yang nggak usah mikir aneh-aneh lo pada ya. Dan ini dia, kita langsung masuk aja ke dalam game pertama di match pertama KS Cloudbread versus Dead Alive. Dan tentu saja di sini udah ada kedua tim yang bersiap-siap tentunya di lane masing-masing. Udah ada Alice juga dari arah mid lane, mungkin bakal mencoba untuk mengganggu-ganggu ke arah BQ maupun ke arah Mira di situ. Tapi di sisi lain juga seorang XQ-nya di situ enak banget sih, dibantu sama adanya Yena. Memang itu yang harusnya dilakukan kalau misalnya kalian deket junglernya, bantuin dulu terus nanti kalau misalnya udah kalian balik lagi gitu. Nah, tapi itu udah ada dia. pergerakan lagi nih dari arah atas. Kita sudah melihat udah gak ada GG Miyong. Udah 3 orang bersiap-siap dari arah Deadlight. Apakah dia bakal mencoba untuk menakut-nakuti atau cuma ngambil aja ke arah sentinelnya? Kita di arah bawah juga mereka mungkin bakal bersiap-siap dengan arah objektif mereka yang akan ada hadir di 55 detik kemudian. Nah itu dia ya, bisa jadi juga. Karena kalau kita lihat kawan-kawan dari KS Cloudbread juga nggak bakal kendorin pola serangan mereka. Walaupun dari seorang Saira atau Cira kali ini dengan penggunaan Ormar ya gitu kan. Tapi gue rasa Ophelia masih tetap bisa melakukan kiting karena ingat Ophelia kali ini unggul range-nya, unggul jaraknya. Jadi itu yang bakal coba dimanfaatkan habis-habisan. Tapi Bell ternyata bakal dihadapkan sama seorang Vioxy. Ini sih harus tukeran dulu sih gue rasa. Karena cukup merepotkan juga sih. Ini Bellnya yang bakal dikandangin terus-menerus ya. Tapi gue inget juga Bell kemarin adalah salah satu DS yang memang di-respect banget sama beberapa tim. Malah ada satu tim pas ngelawan tim Deadlight ini kayak matinya tuh ya DS-nya aja gitu. Karena emang saking respectnya sama seorang Bell. Tapi ada pause terlebih dahulu nampaknya ya. Ya, dan dari arah tim Deadlight juga di sini udah bersiap-siap, mungkin bakal menunggu di junglernya ke arah KS Cloudbread. Mungkin ada di situ udah ada 3 orang yang lagi siap-siap. Mungkin dia bakal main kayak main petak umpet nggak sih, kayak sekali ketemu hilang. Trapping gaming ya. Oke, dan udah ada BQ dan juga Shaira di sini. Tapi di sisi lain juga dari arah Deadlight di sini mungkin mau ada invasi juga nih, karena udah ada pergerakan juga ke arah Abyssal Dragon-nya yang udah muncul, sedangkan juga Slayer-nya bakal diamankan oleh tim Deadlight. Karena kita lihat juga udah ada masing-masing di tempat Dragon yang juga muncul tentunya. Ya, pertukaran objektif seperti biasa untuk di awal-awal, tapi Ophelia harus hati-hati karena kalau kita lihat sudah ada move juga bakal dilakukan oleh kawan-kawan Deadlight, tapi Double Trouble memberhentikan pergerakan dari seorang Cira terlebih dahulu, menahan setidaknya agar Cira tidak terlalu agresif pada saat baru mendapatkan satu DS tadi untuk di awal-awal ya. Tapi satu permainan yang cukup berani juga tadi dari seorang Becky dan juga Cira beberapa kali melakukan zoning sejauh itu. Tapi sekarang udah mulai masuk dengan penggunaan laptop dari seorang Meadow. Tertarik tapi gak bakal bisa berbuat banyak. Karena memang dari seorang Meadow, gue rasa untuk di early phase gak sesakit itu ya. Iya benar, tapi di sisi lain juga di sini Vivoxy juga harus berhati-hati karena dia sendirian loh. Karena si Alice juga di sini lebih fokus mendekati ke arah seorang Wonder Woman yang entah kenapa, tapi dari arah atas juga mungkin bakal ada pergerakan lagi. Karena udah ada seorang XQ juga berotasi tentunya. Yes, ini XQ juga harus main lebih agresif lagi. Walaupun memang tulen untuk di awal-awal gue rasa bakal terlalu depending. Karena gini ya, kalau taruh ke arah jungle itu terlalu depending banget sama item gak sih? Iya, beberapa kali juga harus menunggu item terlebih dahulu. Tadi Meadow langsung terusnya dapat dan langsung ada merapat jaga Wakinsal sedikit terlambat karena memang terkena satu spot kali ini. Sayang sekali. Bahkan 2 orang langsung ada Dewan Slow yang bakal kembali ke Rata. Coba melakukan satu zoning terlebih dahulu. Udah ada Meos yang harus menjaga dirinya. Salah jalan lewat depan muka tadi ya. Iya, meskipun tadi sempat udah mengeluarkan ultimate juga dari seorang Nata, tapi pergerakan dari KS Cloudbread juga masih bisa untuk mundur dan sehingga mereka nggak ada yang tumbang sama sekali. Tadi juga udah ada Ophelia mencari-cari keberadaan musuh atau seenggaknya open map aja karena udah ada pergerakan nih dari XC juga dan juga dari Mido juga. Kita harus berhati-hati, tapi dari arah bottom abisnya kita sudah melihat adanya seorang Laville dikejar-kejar harusnya oleh teman-teman dari Deadlight. Udah bersiap-siap dan XQ juga disitu terkena damage yang cukup banyak oleh seorang Queen. Masih berlanjut, XQ juga disitu akan selamat karena udah ada arrow dan langsung fokus ke arah depannya, tapi Mido mungkin disitu bakal kesulitan karena tidak tersendirian. Tapi Ophelia disitu udah dikejar bisa oleh Nata, 2 orang langsung hilang. Vivoxy juga tinggal sendiri. Apakah bakal dimaju lagi atau mungkin dipukul mundur, memukul mundur atau seenggaknya Deadlight bakal mundur dulu, atau
dia bakal lanjut lagi karena udah ada minion yang masuk nih. Ya, ini Fioxy udah bakal coba di-split orang sekaligus, harusnya nggak bakal bisa berbuat banyak juga ya, karena memang dari seorang Sira dan juga Nata bakal coba bergantian untuk mendapatkan aggro tower dari tier pertama. Nggak terlalu sakit juga untuk seorang Nata, tapi memang nggak bisa langsung di all in untuk dapetin satu tower tier pertama. Satu permainan agresif dari KS Cloud berarti counterplay oleh kawan-kawan dari Deadlight. Lo ngeliat ya sih, berasa banget bahwa Deadlight nungguin terlebih dahulu beberapa player dari KS Cloud berarti ini terpecah belah gitu kan. Iya, Karena benar. memang momentumnya pasti mereka masuk tuh nungguin seorang Meadow. Braceletnya Meadow itu bakal jadi jalan masuk. Selama braceletnya udah kebuka, berarti kawan-kawan dari KS Cloud akan menjaga jarak. Dan benar aja, Ophelia pun nggak bisa memberikan bantuan terlalu banyak. Tapi kali ini udah ada pencurian yang bukan haknya dilakukan oleh kawan-kawan dari KS Cloud ya. Invasi jungle, oke. Tapi di sini juga udah ada Abyssal Dragon dan juga Dr. yang udah ke-pop up lagi dan bakal diamankan oleh masing-masing tim. Jadi setara nih, tapi ada Bell juga di sini yang mungkin bakal melihat-lihat, tapi dari arah bawah juga seorang Lavil ya sendirian. Harus berhati-hati, udah ada Nata juga yang bersiap-siap ke arah seorang Fioxy juga mungkin bakal maju, tapi seharusnya dari seorang Lavil masih bisa mundur karena masih ada bantuan juga dari seorang Ophelia maupun seorang teman-teman Lido di situ juga udah mengeluarkan ultimate, tapi tidak itu terkena damage cukup banyak, tidak bisa selamat karena 3 orang dari Cloudbird fokus ke arah seorang Siranya. Dan dari Deadlight di sini mencoba untuk mundur lagi karena posisinya udah nggak bisa dimajuin lagi. Tapi dari di sini udah dapetin satu tower dari arah Abyssalnya. Yes, ini dia bakal jadi cukup sulit nampaknya untuk kawan-kawan dari KS Cloud ya. Walaupun memang tadi udah berhasil mendapatkan seorang Jira tanpa harus kehilangan siapapun. Tapi menurut gue ini masih belum bisa membalikan keadaan. Bahkan dari seorang Becky dan Nata. Somehow kali ini ada pause terlebih dahulu dari Deadlight itu sendiri ya. Nih, mungkin dari Ciranya, karena tadi Cira juga ada beberapa momentum sedikit offset tapi nggak mundur ya. Gue kira itu adalah baiting tapi justru malah tumbang. Dan mungkin ini dia ada pause terlebih dahulu karena memang udah kita kasih kesempatan juga gitu kan. Kita di Rusa juga ada kok pause-pause kayak gini, jadi nggak apa-apa lah ya. Kasih kesempatan buat mereka mungkin yang namanya main online ya, kita nggak tahu. Ada yang namanya masalah koneksi, ada yang masalah device yang ditanggung masing-masing dari para peserta. Iya, bisa jadi mau geser posisi bos, weh. Bisa jadi. Karena Ya. kan tadi ada yang lagi tiduran, ada yang lagi duduk, jadi posisinya tuh memang seenaknya aja mereka gitu, gimana cara main mereka. Atau kalau misalnya ada mundur dikit mungkin bisa jadi. Bisa jadi mau handstand mainnya juga Iya. boleh gitu kan ya. Kalau enggak ini casannya lagi ngecas terus kecabut mati. Ya. Parah. Parah itu parah. Onslaught. Oke, tapi kita langsung melanjutkan matchnya tentu. Dan udah ada seorang GG Moeng yang tiba-tiba langsung menghilang karena ada 2 orang dari Deadlight juga, dari Becky dan juga Nata yang udah ngasih damage yang cukup banyak ke arah GG Moeng. Moeng ya, kayak Moeng Moeng. ya. Ini emang ganti, padahal kemarin Meong, sekarang jadi Iya, Moeng gitu. Gue gak tahu kenapa, mungkin coba membalikan keberuntungan. Waduh, tapi kalau kita lihat dari seorang Exio, no. hati-hati. Oh, Bakal berikut juga, team Waping tower has been Ophelia coba destroyed. memberikan bantuan, isi kecibukan, tapi gak ada impact ini. Yang perlu dipertanyakan, tapi Meadow somehow menerima damage cukup banyak. Dari siding blending like yang coba dibuka dari seorang Becky. Harus reset kawan-kawan dari KS Cloud, bahkan kali ini set Golem langsung coba diamankan oleh Deadlight. Gak perlu pikir panjang, Deadlight masih coba berani melakukan satu zoning jauh banget. Oh, gak kena, Waduh. masih harus mundur terlebih dahulu, tapi Meadow kali ini datang dengan power dan harus tumbang. 2 orang udah cukup low, udah ada fokus juga dari 1 orang Lena, tapi ternyata Becky pun harus tumbang. Fioxy bisa mendapatkan free. Oh, harus mundur terlebih dahulu. Tuker 2, udah gak bagus untuk Deadlight ya. Wes, standar yang dikeluarkan oleh seorang Exio berhasil untuk mengeliminasi seorang Nata di situ. 3 orang berhasil untuk dieliminasi tentunya. Tapi dari arah bottomnya atau dari Abyssalnya udah terlihat seorang Raffi rebound. Dari arah atas ternyata di mid lane-nya seorang Slim gak bisa selamat lagi karena damage yang cukup besar juga diarahkan oleh seorang Exio Thunderbird-nya yang memang udah terlihat damage-nya cukup tinggi. Ya, benar-benar A red team tower has been destroyed. merepotkan pastinya. A red Kalau team kita lihat tower juga has been kawan-kawan dari destroyed. Deadlight mendapatkan keuntungan yang cukup banyak karena memang ternyata baiting yang dilakukan oleh Deadlight itu sengaja untuk mendapatkan 1 tower tier 2 di arah bawah. Bell sih dari tadi gue lihat-lihat orang urus sih, benar-benar fokus melakukan split push saja dan impactnya juga cukup bagus untuk timnya mendapatkan 1 vision yang cukup luas di arah bawah, dan ini seharusnya akan membuat kawan-kawan dari Deadlight dengan mudahnya bisa menguasai objektif yang ada entah di atas maupun di bawah. Seperti sekarang Holy Dragon akan coba di start, tapi Ophelia bakal datang menjadi orang terdepan kali ini bersama dengan seorang Moeng yang sudah datang juga
Moeng ini patut patut di respect karena dengan tidak adanya Bell berarti nggak ada yang berhentiin pergerakan dari seorang Moeng ya. Kita tahu Yena kalau dikasih lepas bakal kayak gimana. Mode half moon dan juga full moonnya itu benar-benar merepotkan ya. Iya benar merepotkan, apalagi kalau misalnya Yana tuh dapat satu tambahan orang buat nahan badan lagi. Tapi di sisi lain juga di sini udah ada terjadi pergerakan dari seorang Kira, di situ sudah terkena cukup banyak damage. Tapi dari arah belakang juga seorang Mido masih mencoba untuk fokus ke arah depan dan berhasil untuk mendapatkan satu orang. Di sisi lain juga Becky di situ masih mencoba untuk mengefokuskan diri ke arah Nata, tapi ternyata Mido nggak bisa kemana-mana. Langsung aja sudah dapat, tapi ternyata Nata masih bisa untuk selamat, sedangkan Meo di situ nggak bisa ngapa-ngapain, cuma fokus ke arah towernya maupun ke arah minionnya dan harus kabur. Tentunya ada Bell juga di situ mungkin bakal dicicil-cicil, tapi ke arah abisannya mungkin bakal menjadi tujuan utama mereka bagi House Dragon ya. Ya, kali ini House Dragon langsung coba diamankan pastinya. Satu orang juga bakal tolongin Alvin. Selain itu dari kali ini coba mengejar satu orang, terus gak bakal terlalu berdampak juga. Bell gak bakal berani untuk melakukan satu kontes kali ini. Tapi tadi dua orang yang terculik dari Deadline itu sangat-sangat disayangkan ya, karena mereka benar-benar jauh dari kawan-kawannya. Sebenarnya main agresif boleh, tapi kalau terlalu jauh itu bakal merepotkan. Tarik dari serang Bioki, tapi jangan terlalu berdampak juga. Karena memang masih Brilliant. harus mendoa kita bakal kembali buka. Sakit banget berapa ketika dari serang Bioki, tapi Mioj mendapatkan trade juga dari arah belakang. Dan udah ada Becky standing landing. Berhasil gak menumbangkan X juga, ternyata berhasil mundur terlebih dahulu. Dua orang lagi akan ditukar. KS Lord Brass kali ini harus kehilangan satu tower tidak pertama di arah mid lane juga. Disusul Becky memberikan bantuan terlebih dahulu, tapi seharusnya masih bisa melawan KWF kali ini. Oke, itu dia pergerakan yang cukup agresif dari Deadline karena mereka sudah melihat adanya kesempatan yang bagus untuk mereka masuk maupun maju, dan akhirnya mereka bisa untuk melihat adanya pergerakan yang bagus. Selain itu udah ada Eki yang dimana dia mau mencoba untuk fokus tapi ternyata tidak bisa untuk mengambil satu orang. Di sisi lain Renata bakal ditarik kesulitan. Oke, sini sana sini, tapi masih bisa untuk mundur karena masih ada ultimate yang dia gunakan untuk kabur. Apalagi di sini juga udah ada dari arah BQ dan teman-temannya. Jadi mau gak mau dari KS Coldbreath dan juga Data harus mundur dan mencoba untuk nge-start lagi kayak gimana. Tapi di sisi lain juga udah ada pergerakan yang langsung karena BQ, tapi ternyata masih bisa untuk selamat dengan adanya Anti-Cloud, dan juga dia langsung flicker ke arah depan untuk mundur dibantu dengan Tira dan juga Mio. Yes, harus reset dari keduanya. Ini benar-benar keadaan yang seimbang ya, sesuai dengan prediksi kita untuk match di hari ini. Ini bakal jadi match yang cukup panjang di antara 3 match yang ada, karena mereka berada dalam fase poin yang sama. Berarti kekuatan masing-masing individu dan juga secara utuh, secara tim itu nggak jauh berbeda. Dan sekarang terbukti, jual beli serangan yang terjadi cukup intens, tapi perbandingan gol pun nggak terlalu jauh. Bahkan ini masih tetap bisa dikejar oleh KS Coldbreath. KS Coldbreath juga kalau kita lihat dari segi objektif nggak terlalu jauh juga dalam ketinggalan tower gitu kan. Mungkin hanya ada pertukaran Dragon dan juga yang namanya Deas gitu, tapi sisanya tuh masih tetap seimbang menurut gua. Tapi ini juga harus diperhatikan ya, dari seorang Bell beberapa kali lepas dari pandangan sehingga sering banget dapetin kesempatan untuk mendapatkan beberapa objektif lainnya ya Alfi. Iya, dan kalau misalnya mereka fokus ke arah Bell, di sisi lain juga dari tim Deadline udah bersiap-siap ke arah tower lainnya gitu. Jadi dia nggak menyanyiakan kesempatan yang ada dalam beberapa, tapi di sisi lain juga ada XQ yang dimana dia terkena damage yang cukup banyak, tapi masih bisa untuk mundur. Dari arah depan juga sudah ada pergerakan yang dimana dari Deadline mencoba untuk fokus ke arah towernya, tapi dari GG Meong juga di sini masih mencoba untuk masuk, atau seenggaknya dia bisa untuk memukul mundur ke arah tim Deadline. Tapi di sini juga masih terjadi pertempuran lagi yang dimana Nata sudah hampir segera tapi masih bisa untuk mundur. Udah ada Mido langsung memukul mundur ke arah Meong dan berhasil untuk mendapatkan satu orang lagi dari arah tim Deadline tentunya. Dari Opelnya dan teman-temannya juga harus segera mundur lagi karena belum ada persiapan, tapi double trouble juga dikeluarkan tapi nggak kena siapapun. Mungkin dari mereka juga bakal fokus ke arah tower di arah midlane untuk mencoba memperluas vision yang mereka punya tentunya. Hati-hati. Waduh, Bell juga di situ bakal terkena damage yang cukup banyak, jadi Bonyok harus pulang ke arah belakang. Sira juga di situ mencoba untuk menahan badan tapi nggak bisa karena dari seorang Lavilnya udah kelihatan tinggi banget damage-nya, bos. Ya sini, gue sih ngeliatnya ya kayak Coldbreath ternyata ngambil dari seorang
Alice udah mulai kebaca nih strateginya. Ternyata tujuan dari seorang Ophelia untuk ngamanin Alice adalah itu biar kawan-kawan dari Deadlight usahanya itu butuh banyak banget effort untuk bisa dapetin minimal satu penculikan gitu kan. Bahkan dari seorang Roxy-nya, Bell nggak bisa masuk dengan mudah. Tapi kali ini bakal ada duel juga. Langsung ada lagi strike ketua Vital bakal dibuka. Bone Saver tidak mengenai siapapun, sayang sekali harus reset gua rasa. Karena semua skill dari Deadlight udah hampir kebuang semua. Dan gak ada yang berdampak cukup banyak. Ini harus mundur terlebih dahulu. Dan ini dia tugas dari seorang Ophelia. Friendship-nya dari tadi bisa ngebuat satu tim memiliki mobilitas yang cukup tinggi. Pada saat satu tim memiliki mobilitas yang cukup tinggi, berarti tim tersebut akan sulit banget untuk ditangkap sama seorang Rocky. Itu yang pertama. Demon Claw-nya pun jadi gak bisa ngikutin masuk ke kawan-kawan dari KS Cloudbread. Dan PC fitnya dari seorang Ophelia langsung ngezoning dengan begitu mudah. Jadi kalau ada Deadlight yang coba memaksakan membuka pola serangan, entah Ormar, entah seorang Nata, atau entah seorang Bell yang masuk, itu kalau masih bisa dizoning dengan easy fit, mereka nggak ada yang bisa masuk terlalu dalam juga. Ujung-ujungnya bakal terpisah sama yang belakang. Tapi kali ini hati-hati, ada seorang Bell juga yang bakal coba berduel. Tapi Yoxi yang mendapatkan secara belakang bakal coba ditambah sama seorang Becky kali ini. Langsung coba diambil, tapi Yoxi berhasil dengan satu. Ada pertukaran dua, ternyata harus menghilang. Ophelia sedikit kejauhan. Flank split yang gak kena. Datang dari seorang Moe. Langsung coba menggunakan satu full push-nya. Dan tidak terlalu berdampak karena dari seorang Meows mendapatkan free hit kali ini. Triple kill didapatkan dan Slayer akan segera dibuka ya Lovi. Tentunya dari arah Abyssal kita sudah melihat 3 orang yang sudah bersiap-siap untuk mencoba ke arah fokuskan towernya, yang dimana tinggal tersisa 2 orang dari KS Cloudbread. Ini menjadi kesempatan yang bagus untuk tim Deadlight mencoba untuk fokus ke arah core-nya, intikannya. Di sini juga udah terlihat dari seorang XQ dan juga seorang Ophelia mencoba untuk menahan, tapi apakah bisa udah terjadi lagi yang dimana satu orang kalah tumbang, tapi core-nya terbuka lebar dari seorang Mirok mencoba untuk fokus ke arah towernya, dan ini menjadi poin pertama untuk tim Deadlight. Ya, ini dia 1-0 untuk